NIM 1915 1090 1045 dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, di sini saya akan membahas tentang teknologi pasca panen dan diferensiasi produk dari tanaman kakao. Pasti udah pada penasaran kan? Yuk simak videonya. Nah, untuk yang pertama kita bahas itu ada teknologi panen pasca panen dari buah kakao sendiri. Pemanen buah kakao itu dilakukan setelah buah kakao itu berumur 4,5 hingga 6 bulan dari masa penyerbukan buah kakao dengan ditandai dengan perubahan warna pada biji kakao. Untuk kriteria dari biji kakao yang siap dipanen itu biasanya itu tangkainya kering, terus warnanya itu lebih beda, lebih mencolok warnanya, dan buah kakao itu telah mengeluarkan bunyi apabila digoncangkan. Nah, untuk melakukan teknologi ini harus dilakukan dengan baik, karena apabila tidak dilakukan dengan baik akan berpengaruh kepada hasil produksi bulan-bulan selanjutnya dan tentu akan merugikan para petani. Jadi, untuk memanen buah kakao ini tidak dianjurkan untuk mematikan secara langsung atau menarik dari tangkainya karena akan merusak, dan sangat dianjurkan untuk memanen buah kakao ini dengan menggunakan galah yang bergunting tajam agar tidak merusak pohon tersebut gitu loh teman-teman. Jangan lupa, jadi untuk info ini harus diingat-ingat karena apabila tidak menggunakan teknologi dengan baik sangat berpengaruh kepada hasil dari produksi biji kakao itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang pengolahan pasca panen dari kakao. Pengolahan pasca panen ini memiliki 5 tahap. Yang pertama itu ada fermentasi biji, dilakukan untuk menghilangkan lendir pada biji kakao sehingga biji kakao ini memiliki cita rasa yang lebih kuat dan lebih beraroma. Yang kedua itu ada perendaman dan pencucian. Perendaman dan pencucian ini berguna untuk memberhentikan proses fermentasi sebelumnya tadi dan berguna untuk mengkilapkan buah kakao itu agar lebih berwarna, agar lebih mengkilap, dan juga agar biji kakao ini tahan terhadap serangan serangga dan jamur. Selanjutnya itu ada pengeringan biji kakao. Pengeringan biji kakao ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan matahari secara langsung, yang kedua itu menggunakan mesin pengering, dan yang ketiga itu menggunakan atau mengkombinasikan antara mesin pengering dan matahari secara langsung. Selanjutnya itu tahap keempat, yaitu tahap tempering, merupakan penyesuaian suhu biji dengan suhu sekitar. Jadi itu biji ditaruh di suatu ruangan dalam waktu beberapa jam agar dapat menyesuaikannya dengan suhunya. Selanjutnya itu ada yang namanya pengemasan dan penyimpanan. Ini merupakan tahap terakhir ya teman-teman. Jadi sebelum pengemasan itu dilakukan harus dipilih dulu kualitas yang ekspor, sedang, dan kualitas yang rendah. Lalu dilakukan pengemasan, dan dalam waktu pengemasan ini harus dipilih dulu biji kakao dengan kotorannya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang diferensiasi produk. Menurut Kriantono tahun 2013 menjelaskan bahwa diferensiasi produk merupakan suatu upaya untuk menciptakan variasi pilihan yang ada di dalam suatu produk nih. Jadi diferensiasi produk ini memiliki tujuan untuk menambah variasi atau keragaman jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan potensial konsumen. Jadi misal buah kakao ini kan dulunya itu hanya sebagai bahan dasar coklat saja. Tetapi dengan berkembangnya zaman, sekarang itu banyak hal yang menggunakan produk kakao atau biji kakao, seperti mengolah menjadi makanan, mengolah menjadi minuman, menjadi sabun, atau bahkan masker organik nih teman-teman. Jadi itu biji kakao itu memiliki manfaat yang banyak yang bisa kita gunakan dengan baik. Nah, tentu saja untuk memasarkan hasil produk diferensiasi itu kita harus mempunyai triknya, yaitu kita harus mengiklankan atau mempromosikan hasil produk kita ini di sosial media agar semua orang itu banyak yang tahu dan banyak berminat dengan produk yang kita buat ini. Nah teman-teman, udah gak ngerasa nih kita udah ada di penghujung video. Sekian, terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.